Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main dengan orang ini. Ini, waduh, ngiri-ngiri sedap orang ini, saya kasih tahu. Selors, beberapa hari yang lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyinggung soal Raja Jawa di Munas Golkar. Bahkan, Bahlil juga memperingatkan bahwa kita jangan coba main-main dengan Raja Jawa ini. Katanya ngeri-ngeri sedap. Mungkin beliau lupa terhadap sejarah Raja Jawa yang rata-rata berakhir dengan kudeta, pemberontakan, hingga peristiwa tragis lainnya. Contohnya, ada Mataram Kuno Medan, Kediri, Tumapel, Majapahit, dan beberapa kerajaan lainnya. Kita cuma mengingatkan ya, Slots. Sejarah bangsa kita sebelum menjadi Indonesia ya seperti itu. Jadi, buat apa sosokan pakai label Raja Jawa, ya kan? Sudahlah, lupakan saja. Kita lanjut. Nah, pernyataan Bahlil kemudian viral. Teka-teki soal Raja Jawa kini jadi gunjingan politik. Siapakah dia? Lantas, apa sebenarnya makna di balik Raja Jawa ini? Dan mengapa banyak yang beranggapan bahwa Jokowi adalah Raja Jawa itu? Mari kita bedah bersama-sama. Slots, kita semua tahu bahwa dunia politik Indonesia seringkali dipenuhi dengan berbagai istilah yang menarik perhatian. Namun, belakangan ini ada satu istilah yang tiba-tiba menjadi viral dan terus diperdebatkan, yaitu istilah Raja Jawa. Istilah ini muncul di tengah situasi politik yang semakin kompleks dan memanas, di mana Presiden Jokowi yang berasal dari Jawa sering dikaitkan dengan kekuasaan yang besar dan pengaruh yang kuat di kancah nasional. Tapi, apakah benar Jokowi bisa disebut sebagai Raja Jawa? Apa dampak dari penyematan istilah ini kepadanya? Yuk kita telusuri lebih dalam lagi. Untuk memahami makna istilah Raja Jawa, kita harus kembali ke akar budaya dan sejarah Jawa itu sendiri. Secara tradisional, Raja Jawa merujuk pada raja-raja besar yang memimpin kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, seperti Majapahit, Mataram, dan lain-lain. Mereka dikenal tidak hanya sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai figur spiritual yang memiliki pengaruh besar terhadap rakyatnya. Sosok Raja Jawa biasanya digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana, memiliki kekuatan mistis, dan memegang kendali penuh atas wilayahnya. Namun, dalam konteks modern, istilah Raja Jawa seringkali digunakan secara simbolis untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kekuatan besar dan pengaruh yang luas, terutama di wilayah Jawa. Dan ketika istilah ini mulai dikaitkan dengan Presiden Jokowi, tentu saja maknanya menjadi lebih kompleks. Sejak Jokowi terpilih sebagai presiden, ada banyak pihak yang melihatnya sebagai figur yang memiliki pengaruh besar di Pulau Jawa, terutama karena latar belakangnya sebagai mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Tapi, apakah ini cukup untuk menyebutnya sebagai Raja Jawa? Ataukah istilah ini lebih mencerminkan pandangan politik dan sosial masyarakat terhadap perannya sebagai pemimpin nasional? Oleh karena itu, yuk kita ajak slot-slot mundur sedikit ke masa lalu, mengingat dua pemimpin besar Indonesia yaitu Soekarno dan Soeharto. Keduanya, sebagai presiden pertama dan kedua Indonesia, seringkali disebut-sebut memiliki hubungan yang erat dengan klinik Jawa. Kepercayaan Soekarno terhadap kekuatan spiritual adalah bagian dari strategi politiknya. Beliau menggunakan simbol-simbol kebesaran Jawa untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tidak hanya dihormati tetapi juga ditakuti oleh lawannya. Terlebih lagi dengan karisma Soekarno dan penyematan berbagai istilah, seperti pemimpin besar revolusi maupun penyambung lidah rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap kesaktiannya membantunya membangun citra sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Selanjutnya yaitu Soeharto. Di sisi lain, Soeharto dikenal dengan julukan Bapak Pembangunan dan memiliki hubungan yang erat dengan klinik Jawa. Soeharto dikenal sering berkonsultasi dengan para spiritualis untuk mendapatkan bimbingan dalam mengambil keputusan politik. Konon beliau memiliki dalam tanda kutip pegangan yang diyakini memberikan kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden. Mitos kesaktiannya ini semakin memperkuat wibawa dan kekuasaannya selama lebih dari 30 tahun memimpin Indonesia. Kesaktian Soeharto ini dianggap sebagai bagian integral dari kemampuannya untuk mengendalikan situasi politik yang penuh gejolak. Dalam banyak kesempatan, beliau menggunakan simbolisme Jawa untuk memperkuat otoritasnya. Sehingga dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana budaya Jawa menjadi alat politik yang efektif untuk memperkokoh kekuasaan. Namun, apa yang kita lihat dari Soekarno dan Soeharto ini bukan sekedar cerita lama. Konsep kesaktian maupun kekuatan spiritual ini juga mencerminkan bagaimana mitos dan realitas saling terkait dalam kehidupan politik di Indonesia. Saat kita melihat Jokowi misalnya, banyak yang mulai menghubungkan dirinya dengan sosok Raja Jawa modern dalam arti pengaruh politik dan kekuatan karismatiknya. Jokowi, yang berasal dari latar belakang sederhana, berhasil meraih posisi tertinggi dalam pemerintahan Indonesia. Sebuah perjalanan yang seringkali dihubungkan dengan kesaktian politiknya. Kesaktiannya mungkin lebih cocok disebut sebagai kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan dinamika sosial serta politik yang ada. Meskipun narasi sakti tetap menarik, bagi banyak orang yang melihatnya sebagai bentuk lain dari tradisi kesaktian yang pernah dimiliki oleh Soekarno dan Soeharto. Seperti halnya Soekarno dan Soeharto,
Jokowi seringkali terlihat menggunakan simbol-simbol tradisional Jawa dalam aktivitasnya. Hal ini adalah strategi untuk menunjukkan bahwa ia terhubung dengan tradisi yang sangat dihormati oleh masyarakat Jawa. Namun, seberapa besar peran klinik atau kesaktian dalam politik modern ini? Apakah ini hanya kebetulan atau memang ada kekuatan yang lebih besar di balik layar? Di era modern ini kita perlu melihat dengan lebih jernih bagaimana mitos dan realitas bisa saling mempengaruhi. Sekarang mari kita bahas kontroversi yang muncul akibat penyematan istilah Raja Jawa. Bagi sebagian orang, menyebut Jokowi sebagai Raja Jawa mungkin hanyalah bentuk penghormatan terhadap pengaruhnya di Pulau Jawa. Namun bagi yang lain, ini bisa dianggap sebagai bentuk kritik bahkan sindiran terhadap bagaimana kekuasaan Jokowi dilihat oleh publik. Nah, pernyataan Bahlil di Munas Golkar itu seakan memperkuat pandangan bahwa istilah Raja Jawa merupakan simbol yang syarat dengan muatan politik dan sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas negara. Tapi, apakah benar Jokowi menginginkan atau mendukung penyematan istilah ini kepadanya? Dalam berbagai kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya persatuan nasional dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jokowi seringkali menolak gagasan bahwa kekuasaannya terpusat hanya di satu wilayah atau kelompok. Namun, isu Raja Jawa tetap menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat, terutama ketika dikaitkan dengan dinamika politik yang sedang terjadi saat ini. Kita juga tidak bisa mengabaikan simbolisme yang muncul dari tindakan Jokowi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contoh yang menarik adalah ketika Jokowi membeli lukisan Petruk Jadi Ratu karya Joko Pekik pada 2020 silam. Nah, Slots, lukisan ini menggambarkan Petruk, seorang punakawan dalam cerita pewayangan yang tiba-tiba menjadi raja. Bagi Slots-Slots yang belum tahu, dalam konteks budaya Jawa, Petruk yang menjadi ratu itu bisa diartikan sebagai representasi perubahan tak terduga atau bahkan penggulingan tatanan yang mapan. Nah, tindakan Jokowi ini, menurut Rocky Gerung, itu adalah sebuah simbolisasi dari autobiografi Jokowi sendiri, di mana ia berasal dari rakyat biasa kini berhasil menduduki posisi tertinggi di negara ini. Nah, kisah Petruk jadi ratu itu memberi makna simbolik yang mustahil Kaula Alit bisa memimpin, meski ia punya kemampuan memimpin, tapi tak sempatasnya jadi pemimpin. Petruk dalam kisah pewayangan itu mengobrak-abrik tatanan ketidakmungkinan menjadi mungkin, meski hanya semalam. Ya, Slots hanya semalam. Itu Petruk tak perlu mengambil kesempatan berkuasa hingga 2 periode atau 10 tahun. Itu jauh dari tabiat sikapnya. Apalagi sampai tamak ingin menambah lagi 1 periode atau tetap ngotot jika tidak mungkin kekeh menawar tambahan jabatan dengan 2-3 tahun dengan dalih ingin melanjutkan pembangunan. Petruk jadi ratu bisa dilihat dari berbagai angle. Bisa dilihat dari kemustahilan Kaula Alit memimpin negeri yang disebut Mayapada sampai munculnya pemberontakan para Punokawan yang lalu mendorong Petruk mengambil kekuasaan dari tangan Arjuna yang dilihatnya sebagai penguasa yang telah melenceng. Setelah membereskan negeri dari carut-marut dan ketidakpastian dalam waktu semalam, ia mengembalikan singgasana kekuasaan pada yang berhak sebagai raja. Lalu Petruk dan para Punokawan lainnya kembali menjadi pengabdi di istana. Tidak persis tahu mengapa Presiden Jokowi acap di stigma sebagai Petruk jadi ratu. Menyandingkan Jokowi dengan Petruk itu sama sekali tidak nyambung, bertolak belakang. Kecuali karena sama-sama berangkat sebagai Kaula Alit. Setidaknya dari partai mengambil jargon sebagai partai wong cilik. Sedang dari sifatnya antara Jokowi dan Petruk itu justru berkebalikan loh. Tentu ini menambah lapisan baru dalam interpretasi istilah Raja Jawa. Apakah ini bentuk kritik terhadap struktur politik yang ada? Dan yang paling penting bagaimana masyarakat dan lawan politiknya melihat simbolisme ini dalam konteks kekuasaan Jokowi saat ini? Slots, istilah Raja Jawa yang belakangan ini viral memang penuh dengan kontroversi dan interpretasi. Di satu sisi ini bisa dilihat sebagai penghormatan terhadap pengaruh dan kepemimpinannya, tetapi di sisi lain ini juga bisa menjadi kritik terhadap bagaimana kekuasaan dilihat dan dijalankan di Indonesia. Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk selalu berpikir kritis dan mempertanyakan setiap istilah maupun label yang dilemparkan ke publik. Sebagai generasi yang cerdas, kita harus tetap kritis ya Slots terhadap segala hal yang kita dengar dan lihat. Ingat Slots, tetap ingat ya, berotak dulu baru berontak. Artinya apa? Artinya sebelum kita terpengaruh oleh narasi apapun, selalu gunakan akal sehat dan analisis untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi ya Slots. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat ya Slots. Dan tentunya, tulis pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi yang sehat dimulai dari berbagai perspektif.